Shalom, hari ini 8 Oktober. Kita akan baca dari 4:11 dan 4:09. Ya, kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 4:11. 21 Maret 1935. Sering dalam misa, aku melihat Tuhan dalam jiwaku. Aku merasakan kehadirannya meresapi seluruh diriku. Aku merasakan tatapan ilahinya. Aku melakukan percakapan yang panjang dengan dia tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku mengetahui apa yang diinginkan oleh hati ilahinya, dan aku selalu melaksanakan apa yang paling menyenangkan hatinya. Aku amat sangat mengasihi dia, dan aku merasa bahwa aku dikasihi oleh Allah. Pada waktu-waktu seperti itu, yakni ketika aku berjumpa dengan Allah dalam lubuk hatiku yang terdalam, aku merasa sedemikian bahagia sehingga aku tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Saat-saat seperti itu sangat singkat karena jiwa tidak mampu menanggungnya untuk waktu yang lama, karena akan mengakibatkan perpisahan jiwa dari tubuh yang tidak akan dapat dihindarkan. Meskipun saat-saat seperti ini sangat singkat, tetapi kekuatan yang disalurkan kepada jiwa itu menetap untuk waktu yang lama. Tanpa usaha sedikit pun, aku mengalami kesadaran mendalam yang kemudian menyelubungi aku. Dan situasi itu tetap bertahan meskipun aku sedang berbicara dengan orang lain. Juga, kesadaran ini sama sekali tidak terusik oleh pelaksanaan tugas-tugasku. Tanpa usaha apapun dari jiwaku, aku terus-menerus merasakan kehadiran Allah. Aku tahu bahwa aku disatukan dengan Dia begitu erat, laksana setetes air dipadukan dengan samudera yang tak terhingga dalamnya. Pada hari ini, sebelum mengakhiri doa-doaku, aku merasakan rahmat ini. Dan itu berlangsung dalam waktu yang lama, tidak seperti biasanya, karena ia berlangsung selama misa, sehingga aku pikir aku akan mati karena sukacita. Pada waktu seperti itu, pengenalanku akan Allah dan sifat-sifatnya menjadi lebih tajam, dan aku pun mengenal diriku sendiri dan kepapaanku dengan jauh lebih baik. Aku kagum akan kerelaan Allah yang sedemikian besar, sehingga ia mau merunduk kepada jiwa yang sedemikian papa seperti jiwaku. Sesudah misa kudus, aku merasa terbenam sepenuhnya di dalam Allah, dan aku merasakan setiap tatapannya ke lubuk hatiku. Sekitar tengah hari, aku masuk ke kapel sejenak dan sekali lagi kekuatan rahmat menusuk hatiku. Sementara aku terus berada dalam renungan, setan mengambil vas bunga dan dengan marah membantingnya ke lantai dengan seluruh kekuatannya. Aku melihat segenap kemarahan dan kecemburuannya. 4:09. Ketika aku mengikuti misa di sebuah gereja bersama seorang suster lain, aku merasakan keagungan dan kemuliaan Allah. Aku merasakan gereja itu dipenuhi oleh Allah. Kemuliaannya menyelimuti aku. Meskipun menakutkan, kemuliaan itu memenuhi aku dengan damai dan sukacita. Aku memahami bahwa tak suatu pun dapat melawan kehendaknya. Oh, seandainya semua jiwa menyadari siapa yang bersemayam dalam gereja-gereja kita, pasti tidak akan ada begitu banyak penghinaan dan sikap kurang hormat di tempat-tempat kudus itu. 4:11 itu terjadi pada tanggal 21 Maret 1935 di dalam misa. Suster Faustina melihat Yesus, melihat Tuhan di dalam jiwaku. Dan di sana dikatakan dia merasakan kehadiran Tuhan. Dia merasakan tatapan ilahinya. Dan ada percakapan yang panjang walaupun tanpa kata-kata. Dan Suster Faustina bisa tahu apa yang diinginkan oleh Yesus. Itu suatu relasi yang begitu dekat, begitu erat ya. Sama mungkin seperti hubungan suami istri yang sudah puluhan tahun ya. Tanpa harus ngomong, kalau
suaminya melakukan sesuatu, istri tahu, oh si suami ini lagi mau minum teh, ya. Atau istrinya melakukan satu gerakan, suaminya tahu bahwa oh si istri ini lagi pegal, lagi ingin diurut punggungnya. Jadi ada kedekatan, begitu dekat sehingga tanpa ngomong pun mereka tahu. Begitu pula dengan Suster Faustina dan Yesus. Dikatakan oleh Suster Faustina, di dalam misa ada percakapan yang panjang walaupun tidak mengatakan apa-apa, dan Suster Faustina tahu apa yang diinginkan oleh hatinya Tuhan Yesus. Dan suasana ini mendatangkan kebahagiaan yang luar biasa, Pak Suster Faustina. Saat seperti itu sangat singkat. Jadi apa yang dialami oleh Suster Faustina di dalam perayaan Ekaristi itu sangat singkat, ya. Jiwa nggak dapat menanggungnya. Jadi kalau peristiwa itu berkepanjangan, berkelanjutan, bukan secara singkat, ya. Bahkan Suster Faustina bilang, jiwa tidak dapat menanggungnya kalau waktu yang lama. Jiwa dan tubuh bisa terpisah, ya. Karena begitu kudusnya, begitu sucinya, begitu istimewanya relasi tersebut. Padahal kita manusia papa, manusia berdosa, manusia yang tidak bisa apa-apa. Bergabung begitu lama dengan yang suci, dikatakan di sini jiwa dan tubuh bisa terpisah. Kembali kita ingat lagi cerita Musa, ya. Musa di atas gunung Sinai. Dia melihat cahaya api di antara ranting-ranting yang tidak terbakar. Dan Tuhan bilang, Allah bilang, jangan maju lagi, karena ini tempat kudus. Walaupun kejadian itu sangat singkat, ya, tapi kekuatan yang disalurkan menetap dengan waktu yang lama. Kekuatan yang didapat oleh Suster Faustina melalui peristiwa tersebut, dia dapat mengalaminya dalam waktu yang lama. Jadi suatu kejadiannya sekelebat, tapi dampaknya, apa yang dirasakan oleh Suster Faustina itu dalam waktu yang lama. Terus menerus merasakan kehadiran Allah. Walau sedang berbicara dengan orang lain atau juga sedang melaksanakan tugas-tugasku. Jadi ini yang mau di-sharingkan oleh Suster Faustina. Dia melalui perayaan Ekaristi, dia bersatu dengan Tuhan. Walaupun peristiwanya sebentar, sekejap, tapi kekuatan daripada persatuan itu dia bisa rasakan terus dalam pekerjaannya, dalam melaksanakan tugas-tugasnya, bahkan waktu ngomong sama orang lain pun dia tetap merasakan persatuannya dengan Allah. Aku disatukan dengan dia begitu erat, laksana air dipadukan dengan samudra. Kita bayangin, ya, kalau Suster Faustina itu air digabung dengan samudra, sudah lebur, sudah menjadi satu dengan samudra. Itu yang dikatakan oleh Suster Faustina. Dia disatukan begitu erat dengan Tuhan. Udah nggak bisa dipisahin lagi. Kalau kita minyak dicemplungin ke air, walaupun diaduk, tapi tetap nanti terpisah, ya. Minyaknya dan airnya nggak menjadi satu. Tapi di sini Suster Faustina mengumpamakan persatuannya dengan Tuhan itu begitu erat, nyemplung, melebur dalam samudra, udah nggak kelihatan lagi. Udah nggak bisa dipisahkan lagi. Di 409 dikatakan lagi, Suster Faustina ikut misa, ya. Dia merasakan keagungan dan kemuliaan Allah. Merasakan gereja itu dipenuhi oleh Allah. Gereja itu bait Allah, gereja itu rumah Allah, dan dia merasakan bahwa di dalam gereja itu penuh, ya, dipenuhi oleh Allah. Kemuliaannya meliputi aku dengan damai dan sukacita. Begitu pula dengan kita. Kalau kita ada di satu tempat yang tenang, yang nyaman, yang kita tahu ada dalam perlindungan Tuhan, pasti kita juga merasakan damai dan sukacita dan sejahtera. Dan di situ dikatakan oleh Suster Faustina, kalau tahu siapa yang bersemayam dalam gereja, kalau kita tahu siapa yang bersemayam dalam gereja, pasti tidak melakukan penghinaan-penghinaan atau sikap yang kurang hormat. Kita refleksi lagi ke diri kita. Kalau kita datang ke gereja,
mau ikut perayaan Ekaristi? Pertama, ada persiapan nggak dari rumah? Sering saya dengar ya, antara suami, istri, dan anak pergi ke gereja itu dalam situasi marah-marah. Marah nggak dapat parkir, marah istrinya dandannya lama, marah karena anaknya tidur bangun siang, dibangunin nggak bangun-bangun, nggak sempat makan. Jadi apa yang kita mau lakukan waktu kita pergi ke rumah Tuhan? Persiapan kurang, otomatis banyak hal-hal yang menyebabkan kita menjadi semakin tidak siap. Setelah dapat parkir, datang ke dalam gereja. Gerejanya udah penuh karena sudah hampir telat. Kesana kesini nggak ada tempat duduk. Dari jauh kelihatan tempat duduknya kosong, tapi begitu sampai dekat tahu-tahu sudah di booking. Ada tas, ada buku puji syukur, ada Alkitab ya, ada macam-macam di booking. Mulai kesel karena harusnya kan nggak boleh booking. Mencoba duduk, tapi dikasih tahu, oh nggak bisa, ini punya panitia, ini punya pengurus, ini dan seterusnya. Suasana hatinya udah nggak siap untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Bisa juga terjadi rebutan tempat duduk. Bisa juga terjadi suasana marah, kesel. Nah, di sini Suster Faustina bilang, kalau kita tahu siapa yang bersemayam di situ, siapa yang bertahta di sana, harusnya nggak terjadi tuh hal-hal seperti itu. Ada yang masih belum bisa doa sebentar, terus dia keluarin HP-nya. Dia lihat di WhatsApp ada berita apa aja. Dia lihat di YouTube, dia masih ngobrol sama temennya. Atau ketemu sama teman lain, udah lama nggak ketemu, ngobrol, sana sini teriak-teriakan. Atau ngobrol karena sudah rada tua ya, mulai agak-agak tuli, jadi ngobrolnya keras. Sementara di depan kita ada yang sedang berdoa. Dia bagaimana mau doa khusyuk, sementara di belakangnya ada teman lama yang udah lama nggak ketemu, puluhan tahun nggak ketemu dan sudah sama-sama tua, otomatis ngomongnya keras karena sudah kurang kedengeran. Banyak hal yang membuat suasana hati kita nggak enak, tapi kita tuh sebetulnya harusnya sadar siapa yang bersemayam di dalam gereja. Kalau kita tahu di situ ada Tuhan, apakah kita masih melakukan sikap seperti itu? Datang pas-pasan. Malah kadang-kadang bilang, enggak apa-apalah telat sedikit, yang penting belum khotbah atau belum bacaan pertama. Banyak memberikan excuse. Gimana kita bisa mau mendapat rahmat dari Tuhan? Gimana Tuhan mau dengerin doa kita kalau kitanya sendiri juga nggak melakukan persiapan-persiapan. Ada lagi yang ke gereja pakai baju asal-asalan. Banyak yang kita lakukan seolah-olah ya di gereja itu cuma ketemu teman-teman sesama umat. Mari kita sadari hari ini bahwa Suster Faustina bilang kalau kita tahu di gereja itu siapa yang bersemayam, harusnya kita menjadi lebih sopan, menjadi lebih hormat, menjadi enggak asal-asalan, enggak sembarangan, tanpa persiapan. Contoh lagi ya, di tadi nomor 4:11 itu bicara juga tentang setan ya, setan enggak suka tuh. Kita lihat 4:11. Di sana dikatakan, aku kagum akan kerelaan Allah yang sedemikian besar sehingga ia mau merunduk kepada jiwa yang sedemikian papa seperti jiwaku. Kita harus percaya, kita imani bahwa Tuhan itu penuh belas kasih. Tuhan itu penuh kerahiman dan Tuhan mau merunduk, mau datang kepada kita, manusia berdosa, manusia yang papa. Dan lihat ya selanjutnya, Suster Faustina katakan, dia setelah misa pun tengah hari dia pergi lagi ke kapel. Dan sementara aku terus berada dalam renungan, setan mengambil vas bunga dan dengan marah membantingnya ke lantai dengan seluruh kekuatannya. Aku melihat segenap kemarahan dan kecemburuannya.
kita mau melakukan suatu perbuatan baik, setan pasti nggak suka. Dan banyak pengalaman yang dialami oleh Suster Faustina. Contohnya dalam diary ini, setan marah, setan banting vasnya. Dalam kehidupan kita sehari-hari juga sama. Kalau kita mau dekat sama Tuhan, kalau kita mau berbuat baik, ada aja godaannya. Seperti yang tadi saya cerita. Kenapa orang itu mengalami sesuatu padahal dia mau ikut perayaan Ekaristi, padahal dia mau dengerin firman Tuhan, padahal dia mau pergi ke rumah Tuhan, padahal dia mau ketemu Tuhan. Kenapa bisa terjadi hal-hal seperti tadi? Karena nggak ada persiapan. Setan nggak suka kita melakukan hal tersebut sehingga dia ganggu. Ganggunya dengan segala macam cara. Dengan mobilnya mogok, dengan istri yang dandan nggak selesai-selesai, dengan anak-anak yang bangunnya susah, dengan umat yang memblokir atau mereserve tempat duduk, ya. Itu godaan-godaan yang terjadi. Kalau kita menyiapkan diri, godaan itu ada nggak? Tetap ada. Setan tetap akan menggoda kita. Tapi kalau kita sudah bikin persiapan, kita datang lebih awal, kita isi suasana hati kita dengan sukacita karena mau pergi ke gereja bersama istri, bersama anak. Suasana sukacitanya itu harus di-create dulu, dijadikan dulu, diusahakan dulu, bukan diisi dengan yang uring-uringan. Nah, kalau semuanya itu kita lakukan dengan penuh sukacita, godaan tetap ada, tapi kita enggak kecemplung atau enggak ketarik dengan cobaan-cobaan tersebut. Di-tap sama orang ya sudah, cari tempat duduk lain, naiklah ke tangga. Kalau masih enggak ada kursi-kursi darurat, kita duduk, kita buka pakai kursi darurat. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Enggak dapat tempat parkir, cari agak jauhan, jalan agak jauh. Jadi jangan masuk ke suasana yang membuat kita dicobai dan kita jatuh. Tapi kita selalu mempersenjatai hati kita, diri kita dengan niat yang baik dan mengabaikan godaan-godaan yang nggak perlu. Karena yang jadi fokus kita adalah saya mau ikut perayaan Ekaristi, saya mau ketemu sama Tuhan, saya mau dengarkan firman Tuhan, saya mau sambut tubuh Tuhan. Itu yang menjadi fokus kita. Jangan terganggu dengan hal-hal yang lain. Itu aja untuk hari ini. Saya mau tutup dengan doa penutup ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami tahu Tuhan Engkau menyediakan sarana sakramen Ekaristi untuk kepentingan kami. Pada saat ini, pada saat COVID, banyak di antara kami yang tidak bisa menyambut tubuh dan darah-Mu dengan secara fisik. Oleh sebab itu, tetap limpahkan rahmat-Mu Tuhan, kerinduan kami untuk tetap bersatu dengan-Mu melalui komuni batin yang diadakan secara live streaming di tempat kami masing-masing. Semoga situasi ini tidak terus terjadi berlarut-larut, tapi ada solusinya, ada jalan keluarnya, dan sementara kami menantikan saat tersebut, Tuhan tetap hibur kami, Tuhan tetap bimbing kami, Tuhan tetap tumbuhkan rasa kerinduan dalam hati kami masing-masing untuk selalu bersatu dengan Engkau. Urapi kami masing-masing Tuhan, urapi keluarga kami masing-masing ya Tuhan, agar dalam masa ini kami lebih bisa mempersiapkan diri untuk menjadi manusia-manusia yang baru. Terima kasih Tuhan, dalam nama Putra-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.